Halo semuanya, baiklah pada chapter kali ini berjudul latihan posisi. Di sebuah kapal terapung, tim Urek yang melihat kapal terapung itu cukup takjub dan tak sabar untuk menaikinya. Tiba-tiba ada suara memberikan pemberitahuan kepada seluruh peserta, ternyata itu adalah seluruh pengawas ujian. Rahapun selaku pengawas ujian memberikan salam dan selamat kepada para reguler yang sudah lulus pada ujian sebelumnya. Semoga bisa menaklukkan ujian yang akan datang. Para reguler akan menaiki kapal terapung sekilas kapal pesiar ini untuk berpindah ke berbagai tempat di lantai ujian dan mengikuti ujian. Peserta yang lolos dalam ujian yang dilaksanakan di tujuan terakhir kapal terapung akan menjadi reguler yang sesungguhnya dan mendapatkan kesempatan terhormat untuk menaiki menara ini. Kekayaan dan reputasi, kekuasaan, dan juga kekuatan. Perjalanan luar biasa menuju kebenaran. Kualifikasi untuk melalui jalan yang terhormat sama seperti Raja Jahat dan juga 10 kepala keluarga. Raihlah dengan usaha sendiri. Di kapal terapung ini dijelaskan, setiap orang akan menerima satu tiket masuk. Tiket ini akan diperiksa setiap jam 12 siang, jadi tidak boleh sampai hilang. Para peserta pun secara berurutan masuk ke dalam kapal terapung itu. Akan tetapi Urek merasakan ada seseorang yang aneh di belakangnya menyusup ke dalam kapal terapung. Pada saat para reguler memasuki sebuah ruangan aula, mereka takjub dengan kemewahan aula tersebut. Tak lama datanglah para pengawas memberikan salam, dan John memberitahu bahwa dirinya adalah penanggung jawab pada ujian kali ini. Selama di kapal terapung ini, para peserta akan melakukan latihan posisi. Selama latihan posisi, setiap orang bisa berlatih sesuai dengan posisi yang sudah ditentukan posisinya dan setiap posisi akan dievaluasi. Kemudian evaluasi tersebut akan dilakukan oleh penguji yang ditunjuk. Peserta yang mendapatkan pangkat tinggi dalam evaluasi akan memperoleh keuntungan. Sedangkan peserta yang tidak mendapatkan peringkat akan dieliminasi terlepas dari hasil ujiannya. Para reguler banyak yang komplain masih bisa dieliminasi meskipun sudah lulus ujian. Urek pun lalu bertanya. Urek pun tidak mengetahui apa itu posisi. Lalu Neo menjelaskan, posisi adalah peran yang diemban setiap orang di tim. Itu berawal dari peran yang diemban oleh para kepala keluarga agung yang dulu menaiki menara. Posisi pertama adalah observer atau scout, berperan mengamati pergerakan musuh di garis depan dan menggerakkan medan perang. Kedua adalah leg bearer, berperan memahami dan mengarahkan semua hal dari garis belakang. Yang ketiga adalah spear bearer yang bersama dengan leg bearer berperan menyingkirkan musuh dari jarak dekat. Yang keempat adalah web controller, menggunakan efisiensi menara yaitu Shinsu untuk meneror musuh dengan kekuatan penghancur yang luar biasa. Yang kelima adalah fisherman, posisi yang berkelana sendirian untuk memancing dan memburu para musuh. Selain itu ada banyak lagi posisi yang lain, tapi posisi 5 tadi bisa dibilang sebagai posisi yang paling mewakilkan dari semuanya. Neo pun lalu bertanya pada Urek pasti berasal dari tempat terpencil hingga tidak tahu tentang posisi. Urek pun menjawab, bisa dibilang begitu. Tak lama Danjon pun memperkenalkan para pengawas yang akan menjadi guru para reguler untuk setiap posisi. Yang pertama adalah Baskir Ville sebagai guru dari web controller. Yang kedua adalah Vidre sebagai guru dari leg bearer. Yang ketiga adalah Gisley sebagai guru observer atau scout dan juga guru dari anima. Yang keempat Hedy sebagai guru spear bearer. Dan yang terakhir adalah Danjon sendiri sebagai guru dari fisherman. Danjon pun menampilkan sebuah layar yang akan diumumkan kepada para peserta di setiap posisi yang akan dikelompokkan berdasarkan bakat para reguler. Para reguler diminta melihat layar tersebut. Setelah itu akan dipandu oleh guru di setiap posisi berdasarkan jadwal hari ini. Urek pun melihat layar dan ternyata dia adalah fisherman. Neo adalah web controller dan reguler timnya adalah spear bearer. Urek pun merasa bahwa ini bagus karena tidak ada posisi yang sama, jadi tidak perlu saling bersaing. Kemudian berada di ruang pelatihan fisherman. Danjon memberikan salam kepada reguler fisherman. Danjon pun memberitahu bahwa fisherman adalah puncak dari semua posisi. Di antara para reguler yang ada di sini, kalianlah yang terkuat, karena itu orang lemah tidak boleh berada di sini. Danjon pun menjelaskan lebih detail bahwa di posisi lain hanya latihan sederhana. Tapi di posisi fisherman ini berbeda,
Dan John tidak mengizinkan orang lemah untuk mengisi posisi fisherman sedikit pun. Jadi hari ini kita akan melakukan ujian masuk. Jika gagal maka akan dikeluarkan dari kapal terapung. Dan John pun lalu mengajak para reguler untuk maju satu persatu. Ketika Urek akan maju, seorang reguler lain ingin memulai duluan. Reguler tersebut pun diperintahkan untuk menggunakan satba. Dan John pun mengajak para reguler fisherman untuk sumo melawannya. Reguler tersebut pun diperintahkan untuk jangan berdiri angkuh, untuk kuatkan kakinya dan rendahkan tubuhnya. Lalu benar saja, reguler tersebut pun dibanting oleh Dan John. Kemudian Dan John memperingatkan jika punggungnya menyentuh Shinsu di lantai, maka ia kalah. Dan John pun memerintahkan untuk reguler selanjutnya. Dan John menjelaskan 3 orang pertama termasuk reguler yang kalah barusan akan mendapatkan kesempatan untuk mengulang. Lalu 2 orang reguler pun mencoba untuk maju. Laki-laki Urek disalib oleh reguler lain. Beralih di ruang mesin di kapal terapung, Putri Jahat dan 2 reguler lainnya berhasil menyusup ke dalam kapal terapung. Mereka berencana untuk mencuri tiket resmi yang dimiliki para reguler dan akan beralih setelah tengah malam, lalu bisa melanjutkan ujian ini. Akan berpencar mencari target masing-masing. Putri Jahat pun sudah mengetahui bahwa Urek di posisi fisherman. Putri Jahat pun berencana malam nanti untuk mencuri tiket Urek Mazino. Berpindah kembali ke ruangan pelatihan fisherman. 2 reguler sebelumnya juga ditumbangkan oleh Dan John dengan mudah. Lalu 1 reguler wanita pun terlihat cedera. Dan John yang melihat reguler tersebut meminta untuk segera pergi dan memarahi reguler tersebut. Lalu Urek pun datang untuk menolongnya dan menggendongnya menjauh. Dan John pun tidak suka dengan apa yang dilakukan Urek. Lalu Urek pun ingin maju menghadapi Dan John. Di sisi lain, Urek masih penasaran dengan kekuatan yang sebelumnya Dan John keluarkan pada ujian pertama. Ditutup pada chapter kali ini, Urek ingin mencari tahu. Urek pun dengan aura pembunuh pun bersiap maju. Dan John yang melihat hal itu pun sedikit gugup. Urek pun sambil berkata, "Aku juga ingin menunjukkan seperti apa kekuatan dari luar menara." Baiklah, sekian untuk pembahasan pada chapter kali ini. Terima kasih dan sampai bertemu di next video. Bye-bye.